Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, pada minggu kedua di bulan Ramadan ini kita diberi kesehatan dan semoga kita dapat melaksanakan ibadah puasa ini 1 bulan penuh sehingga kita mendapatkan predikat sebagai orang yang bertakwa. Amin Allahumma amin. Dan semoga keadaan negara kita saat ini segera Allah angkat, Allah ambil, dan Allah ganti dengan rahmat yang berlimpah kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Pak Faris sangat rindu dengan kalian, kangen. Semoga di tahun ajaran baru kita dapat berjumpa kembali dan dapat melakukan aktivitas belajar seperti biasa, dan kita dan kalian bisa bertemu dengan teman-teman kalian. Amin Allahumma amin. Walaupun kegiatan kita sudah berada di rumah masing-masing, insya Allah di bulan Ramadan ini madrasah kita tetap memberikan materi Pondok Ramadan, yaitu tentang mandi besar. Mandi besar itu adalah mandi seperti biasa, cuma karena ada beberapa sebab sehingga dia dikatakan sebagai mandi besar. Sebenarnya mandi seperti pada biasanya, cuma karena ada beberapa sebab maka dia dikatakan mandi besar, dan pelaksanaannya pun tidak jauh berbeda dengan kegiatan yang kalian kerjakan ketika mandi. Yang pertama, alasan-alasan seseorang itu diwajibkan mandi besar. Jadi mandi besar itu hukumnya wajib. Jadi kalaupun dia tidak mandi besar, kemudian ada sesuatu itu kemudian tidak mandi, maka kegiatan itu tidak akan dianggap sebagai perbuatan yang sah. Karena ketika ada sebab-sebab itu diharuskan mandi terlebih dahulu. Yang pertama yang menunjukkan seseorang itu mandi besar adalah keluarnya air mani, atau biasanya kalau untuk laki-laki kita sebut mimpi basah. Untuk masa-masa kalian seperti ini, mimpi basah itu mungkin terjadi ya, bisa nanti di kalian pada kelas 4, kelas 5, kelas 6, atau nanti waktu SMP. Tapi insya Allah kalian akan melewati itu. Yang pertama, mimpi basah. Ya, mimpi basah itu ya keluarnya air mani itu, maksudnya mimpi basah itu adalah cairan yang keluar dari bagian depan yang bentuknya agak kental dan baunya sedikit amis. Itu kalau kalian ingin mengetahui tentang ciri-ciri mani secara umum. Yang kedua, haid. Haid itu dialami oleh anak-anak perempuan pada masa-masa tertentu. Ketika dia capai pada masa puberitas itu, nanti dia akan mengalami masa haid. Tergantung nanti pada umur berapa, tapi biasanya pada umur 9 tahun, tapi bisa lebih. Standarnya umur 9 tahun. Jadi ya bisa nanti kalian di kelas 5, 6, atau nanti SMP. Kemudian meninggal itu juga harus diwajibkan mandi besar. Ketika meninggal, ya seseorang itu bukan yang meninggal yang niat, tapi orang yang memandikan yang berniat. Itu tadi sebab-sebabnya.
Ada lagi nanti kalau kalian ingin jauh lebih paham lagi, ya nanti tadi itu seperti tadi butuh diskusi, tanya jawab. Tadi yang pertama adalah mimpi basah, yang kedua head, yang ketiga adalah meninggal. Caranya rukun dari mandi besar itu hanya ada dua, yaitu niat yang pertama, yang kedua meratakan air ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi semua bagian tubuh yang dapat dijangkau dengan air maka dibasuh sampai bagian-bagian yang di sela-sela begitu ya, terutama di bagian mungkin yang bagian ketiak begitu, bagian lipatan-lipatan dari tubuh itu diusahakan untuk kena air. Yang pertama niat, yaitu nawaitul ghusla bi raf'il hadasil akbari fardhan lillahi ta'ala, atau nawaitul ghusla raf'il hadasil akbari minal haidi fardhan lillahi ta'ala. Ya, intinya niatnya sama seperti wudu, hanya perubahan kata wudu menjadi ghusl, asgar menjadi akbar, itu saja. Niat itu, maka itu yang membedakan mandi besar dengan mandi pada umumnya, yaitu niat. Karena niat itu menentukan sebuah perbuatan. Jadi kalau kalian mandi, walaupun kalian mandi meratakan air dari ujung rambut sampai ujung kaki, tapi tidak ada niat mandi besar, ya maka tidak dianggap sebagai mandi besar. Kemudian kalian basuh seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki, diratakan sambil diratakan dengan tangan begitu, supaya airnya terkena ke seluruh tubuh. Nah, setelah itu selesai, hanya itu saja. Hanya dua itu saja yang rukun dari mandi besar. Nah, sedangkan sunnah-sunnahnya pada mandi besar banyak sekali. Pertama, masuk ke kamar mandi pakai kaki kiri, menggunakan kaki kiri. Kemudian pertama kita basuh dulu bagian bagian tubuh yang mengeluarkan cairan tadi, yaitu di bawah pusar itu maksudnya alat kelamin. Setelah itu disunahkan berwudu, setelah dibersihkan langsung berwudu seperti wudu biasa, nawaitul wudu'a. Kemudian baru kita siram air ke seluruh tubuh dengan niat tadi ya, nawaitul ghusla rafil hadasil akbari fadhlu ta'ala, diratakan semua. Kalau bisa 3 kali ya 3 kali, bagian kanan 3 kali, bagian kanan 3 kali, bagian kiri 3 kali, kemudian sambil dipijat-pijat supaya airnya merata. Artinya ya memijat itu bagian dari meratakan air, diratakan air semua tubuh, terutama lipatan-lipatan usahakan untuk terkena air. Bagian yang tampak ya, bagian yang tampak, yang tidak tampak tidak usah, artinya sampai masuk air ke dalam ke dalam hidung bagian dalam ya tidak usah. Jadi ada bagian tubuh-tubuh yang tampak saja, yang tampak dari luar, yang orang ketika kita yang penting bagian tubuh yang tampak itu harus dibasuh, yang bisa dijangkau ya. Setelah itu, setelah selesai dari mandi besar ya, kemudian mengeringkan tubuh, kemudian keluar dari kamar mandi menggunakan kaki kanan. Itu adalah tata cara dari mandi besar. Nah, untuk hari ini sekian materi yang bisa Pak Faiz sampaikan, yaitu tentang tayamum dan tentang mandi besar. Semoga bermanfaat bagi kalian. Semoga kita segera dipertemukan kembali, karena Pak Faiz pun kangen dengan kalian. Kangen dengan kalian, canda tawa kalian, ya senyum-senyum kalian, ya keaktifan kalian di kelas, itu yang buat Faiz kangen.
di rumah dengan kegiatan hanya work from home begini, ya lama-lama membosankan begitu. Kalian itu adalah hiburan ketika Pak Faiz ada di sekolah, melihat kalian tertawa dengan kalian, kemudian melihat kalian bermain dengan teman-teman kalian, itu menjadi kesenangan Pak Faris. Semoga kita segera dipertemukan kembali. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.